Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3. Saya Kania. Saya Usa. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi tentang Al-Qawaidul Khamsah. Al-Qawaidul Khamsah. Al-Qawaidul Khamsah, sebagian ulama menyebut kelima kaidah pokok tersebut dengan istilah Al-Qawaid Al-Khams atau kaidah-kaidah yang 5. Kelima kaidah tersebut antara lain: kaidah pertama, kaidah kedua, kaidah ketiga, kaidah keempat, dan kaidah kelima. Kaidah pertama: segala sesuatu tergantung pada tujuannya. Maksudnya adalah niat yang terkandung dalam hati seseorang saat melakukan amaliyah menjadi kriteria yang dapat menentukan nilai dan status hukum amal-amaliyah yang telah dilakukan. Tujuan disyariatkannya niat: a. Wudhu dan gus. 1. Membersihkan diri atau tandif. 2. Mencari kesegaran atau tabarut. 3. Ibadah. B. Menahan diri atau imsak. 1. Hamiyah atau kesehatan badan. 2. Berobat. 3. Karena tidak ada yang memerlukannya. C. Al-Sayuti atau duduk di masjid. 1. Istirahat. 2. Hibah. 3. Menyambung tali silaturahmi. 4. Taqarrub. 5. Karena maksud-maksud duniawi. Kaidah kedua, yaitu keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Maksudnya adalah semua hukum yang sudah berlandaskan pada suatu keyakinan itu tidak dapat dipengaruhi adanya keraguan yang muncul kemudian, sebab rasa ragu yang muncul merupakan unsur eksternal dan muncul setelah keyakinan. Maknanya tercapainya suatu kemantapan hati pada suatu objek. Landasan hukum: A. Quran Surat Yunus ayat 36, yang artinya, dan kebanyakan dari mereka tidak mau mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai suatu kebenaran. Quran Surat Yunus ayat 36. B. Sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya, apabila seseorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, kemudian dia ragu apakah sesuatu itu telah keluar dari perutnya atau belum, maka orang tersebut tidak boleh keluar dari masjid sampai dia mendengar suara kentut atau mencium baunya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Kaidah minor dan penerapan. A. Kaidah minor pertama atau kontinu, yang artinya pada dasarnya asal itu meneruskan apa yang ada menurut keadaannya semula. Contoh 1. Jika kondisi sebelumnya ia belum wudhu, maka ia dianggap batal. 2. Jika kondisi sebelumnya ia sudah pernah berwudhu, maka yang dianggap suci. B. Kaidah minor kedua atau nihilis, yang artinya jika ada orang ragu-ragu tentang apakah ia telah melakukan sesuatu ataukah belum,
maka hukum yang diambil adalah ia belum melakukan sesuatu. Contohnya, ada seseorang yang sedang ragu-ragu perihal apakah ia sudah melakukan kunut atau belum, maka yang diambil adalah ia belum melakukan kunut, karena ia disunahkan melakukan sujud sahwi. C. Kaidah minor ketiga atau minimalis, yang artinya siapa saja yang telah yakin bahwa ia telah melakukan sesuatu dan ia ragu-ragu dalam hal sedikit banyaknya jumlah pekerjaan yang telah dilakukannya, maka hukum yang diambil adalah yang paling sedikit, sebab ketetapan seperti ini yang lebih meyakinkan. Contohnya, seseorang sedang sholat dan ia ragu apakah ia sudah melakukan rakaat ketiga atau keempat. Apakah ia harus mengambil rakaat ketiga? Kaidah ketiga. A. Teks kaidah. Kesulitan itu menarik pada kemudahan. Maksudnya, taisir ialah kelonggaran atau keringanan hukum yang disebabkan karena adanya kesukaran sebagai pengecualian daripada kaidah umum. Masyakot ialah suatu kesukaran yang di dalamnya mengandung unsur-unsur terpaksa dan kepentingan, sehingga tidak termasuk di dalamnya pengertian kemaslahatan yang bersifat kesempurnaan komplementer. B. Kaidah minor dan penerapan. A. Kaidah minor pertama, atau longgar. Suatu perkara apabila sempit maka diperluas. Maksudnya, jika muncul kesulitan dalam suatu perkara, maka perkara tersebut menjadi diperlonggar dan diperluas. Contoh, najis ma'fu atau dimaafkan. Jika najis yang mengenai tubuhnya itu sulit dihindari, seperti musim lalat yang dalam kebiasaannya senang di benda-benda najis selalu menempel tubuh. B. Kaidah minor kedua atau sempit. Suatu perkara apabila luas maka dipersempit. Contoh, dalam keadaan berperang, mereka boleh melakukan sholat dengan cara apapun, seperti berlari, tetapi apabila perang telah usai, maka ia harus melakukannya sesuai syariat. C. Kaidah minor ketiga atau kebablasan. Suatu yang melampaui batas itu hukumnya berbalik pada kebalikannya. Dibuat oleh Imam Al-Ghazali akibat dari adanya dua kaidah minor yang secara lahiriah bertentangan, sehingga dengan kaidah yang dibuatnya bisa dijadikan dasar untuk mengkompromikan keduanya. Contoh, rasa manis atau asin itu memang enak, akan tetapi jika terlalu manis atau asin, maka jadinya tidak menjadi enak. Kaidah keempat. A. Teks kaidah. Kesulitan harus dihilangkan. Dikatakan oleh Izzuddin Ibn al-Salam bahwa tujuan syariah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. B. Landasan hukum. Quran Surat Al-A'raf ayat 55 dengan arti, dan jangan kamu sekalian membuat kerusakan di bumi. Dan sabda Nabi Muhammad SAW yang berarti tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri serta membuat kerusakan pada orang lain. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas. Kaidah minor dan penerapan. A. Kaidah minor pertama atau netralitas. Kemadlaratan itu membolehkan larangan. Maksudnya, keadaan darurat dalam memperbolehkan seseorang melakukan perkara yang asalnya dilarang. B. Kaidah minor kedua atau standar darurat. Sesuatu yang diperbolehkan karena kondisi darurat harus disesuaikan menurut batasan ukuran yang dibutuhkan darurat tersebut. Maksudnya, sesuatu yang asalnya dilarang lalu diperbolehkan lantaran keadaannya yang memaksa harus disesuaikan dengan ukuran darurat yang sedang dideritanya dan tidak boleh dinikmati sepuas-puasnya atau seenaknya saja. Kaidah minor 3. Bahaya itu tidak dapat dihilangkan dengan bahaya yang lain. Maksudnya, seseorang itu tidak boleh menghilangkan suatu bahaya yang ada pada dirinya dengan menimbulkan bahaya pada orang lain. Sebab, semua manusia memiliki kedudukan yang setara.
sehingga satu jiwa tidak dapat dikorbankan hanya untuk menjaga kelangsungan hidup bagi jiwa yang lain. Kaidah kelima. A. Teks kaidah. Kebiasaan dapat dijadikan suatu hukum. Diambil dari realitas sosial kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama, sehingga mereka memiliki pola hidup dan kehidupan sendiri secara khusus, berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama. B. Landasan hukum. Quran Surat Al-Baqarah ayat 236, yang artinya, dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah atau pemberian kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya takaran itu pemilik penduduk Madinah dan timbangan itu milik penduduk Mekah. C. Kaidah minor dan penerapan. Kaidah minor pertama, ta'yin al-urf, yang artinya yang sudah tetap berdasarkan kebiasaan, sama halnya dengan yang sudah tetap berdasarkan nas. Kaidah ta'yin al-urf ini arti dengan kaidah sabitul ar-ma'ruf, yaitu yang diterapkan oleh urf sama dengan yang ditetapkan oleh nas. Kaidah minor kedua atau ma'ruf al-urf, yang artinya yang sudah dianggap baik itu sebagai urf, sebagaimana yang disyariatkan menjadi syarat. Kaidah ma'rufu al-urf ini searti dengan kaidah tardil adah, yaitu adah yang umum berlaku di masyarakat, maka adah mereka menepati posisi syarat. Kaidah minor ketiga atau penguatan budaya, yang artinya semua yang telah diatur oleh syara secara mutlak tanpa ada ikatan atau qaid dan tidak ada ketentuannya secara pasti dalam agama dan tidak ada juga dalam bahasa, maka hal tersebut harus dikembalikan kepada urf. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.